Yang agak ngagetin, tahu-tahu nongol resmi di Indonesia. Ini dia handphone lipat flagship terbaru. Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi yang kita mau unboxing tipis-tipis kali ini adalah Vivo X Fold 3 Pro. Jadi kalau teman-teman lihat ya dari bulan Mei kemarin itu udah ada teasernya tuh ya, X is back. Jadi yang nongol ini Vivo nggak tanggung ya, selain X 100 series mereka juga ngebawa handphone layar lipatnya X Fold 3 Pro. Nah ini adalah versi yang sudah dirakit di Indonesia, tuh ada keterangannya ya, di produksi PT Vivo Mobile Indonesia di Cikupa, Tangerang. Boxnya begini aja ya, kotak dengan warna hitam. Ini ada teksturnya, terus ada lingkaran, ini kayak seolah-olah kameranya, buletannya. X Fold 3 Pro tulisannya, co-engineered with Zeiss. Yuk kita buka. Oh ya, by the way ini adalah versi resmi, tapi ini bukan versi retail. Kenapa? Karena yang dikirim ini nggak tahu kenapa casingnya itu nggak lengkap. Tapi kalau versi retail nanti harusnya lengkap. Ya mungkin ini adalah yang benar-benar sampel ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi sudah diproduksi di Indonesia nih handphonenya, dilipat kayak gini dan ada keterangannya di sini ya, bacaannya, jangan lepaskan sendiri lapisan pelindung dari layar utama, maksudnya anti gores itu kalau mau ganti jangan buka sendiri ya, mendingan di Vivo. Kemudian jangan nekan layar dengan benda tajam atau keras, ini sudah pasti, siapa juga yang mau merusakkan handphonenya sendiri. Kemudian sedikit lipatan dan suara saat melipat adalah hal yang normal. Jadi kalau teman-teman pakai handphone ini terus pas ngelipat ada bunyi-bunyi kayak gitu yang tipis-tipis ya itu normal katanya, tapi harusnya sih nggak ada bunyi-bunyian ya. Oke, terus lanjut kita lihat. Ini ada stiker IMEI, terus chargernya ini dapat 120 watt flash charge ya. Lalu ada kabelnya sudah C to C. Nah ini kabelnya sekitar 1 meter ya kurang lebih. Terus kita juga, nah ini yang gue bilang tadi nih. Untuk casingnya tuh ya, kurang lebih casingnya belakangnya seperti ini, tapi untuk bagian depannya itu belum ada. Harusnya nanti yang versi retail beneran itu sudah ada lengkap ya. Juga ada SIM ejector, terus ada kartu nih. Ini kartu buat apa ya? Mungkin kayak kartu keanggotaan. Nah, Club Privilege. Oke, jadi ini ada international warranty, VIP exclusive service, free service fee, free send in repair service. Jadi intinya mendapatkan pelayanan yang istimewa untuk pengguna handphone satu ini. Ya, ini dijaga baik-baik kertasnya. Kemudian di sini juga ada quick guide nih, panduan ringkas ya. Ini catatan ya penting nih, harus dibaca ya, nggak boleh deket magnet, nggak boleh kena benda tajam dan lain-lain. Nah ini kartu garansi. Jadi itu aja isinya. Nah untuk handphonenya dia harusnya ada 2 warna ya. Yang gua pegang ini warna hitam, nggak tahu nanti yang warna satu lagi tuh kayaknya sih biru masuk atau enggak. Harusnya sih masuk ya. Wow. Jadi di Indonesia ini nambah lagi handphone flagship layar lipat, dan gue sangat appreciate buat Vivo ya yang udah berani masukin, karena ini udah lama ditunggu-tunggu ya, akhirnya baru kali ini dia berani masukin. Jadi ini handphone bisa dibilang dengan kondisi terbuka ini tipis banget sih. Salah satu yang paling tipis mungkin, ini tebelnya itu 5,2 mm kondisi terbuka, tapi kalau kondisi ketutup ini 11,2 mm, yang mana tetap tipis, dan beratnya itu sekitar 230-an gram. Ini juga termasuk salah satu yang paling enteng. Oke, kita lihat untuk bagian belakangnya yang warna hitam ini, dia polos ya, nggak ada teksturnya, bukan terbuat dari leather juga. Jadi ini dari kaca aja. Kemudian di sisi sebelah pinggirannya nih, dekat engselnya tuh ada tulisannya nih, Vivo Zeiss Co-engineered Extreme Imagination. Nah, ini ada tulisan kecil banget di sini. Terus modul kameranya dia membulat seperti ini. Jadi kalau dilihat ini agak-agak mengsong ke kiri ya, jadi nggak tepat ada di tengah. Jadi tengah-tengahnya itu sebenarnya dia ngambil areanya tuh area yang ini ya. Jadi pinggirannya itu nggak dihitung. Karena kalau kita hitung sama area pinggiran, ini jadi agak ke kiri frame kameranya. Jadi dihitungnya yang bagian kacanya ini aja. Nah ini bentuknya membulat dengan 2 tonjolan ya. Jadi tonjolan pertama untuk basic framenya, kemudian tonjolan kedua ini ada kayak bezel jam tangan lah, jam tangan mewah. Terus kita lihat ya sekujur bodinya dulu nih, di bagian atas ada port
infrared ternyata, ada mikrofon. Terus ini apa ya? Mungkin grill speaker ya. Terus ada garis antena juga. Di bagian bawah ada port USB-C, garis antena, ada grill speaker, ada mikrofon juga, ada beberapa ya. Terus ada slot kartu ya. By the way, dia juga punya IP rating yaitu IPX8. Terus di sebelah kanan handphonenya ada tombol power, ada tombol volume, lalu ada, nah yang menarik sini ada switch nih untuk mute. Tuh ya, ada di sisi kanan dan di sisi sebelah kiri. Ini engselnya aja kosong, tidak ada apa-apa. Nah, untuk experience pakainya itu selain tipis dan lumayan enteng, feel premiumnya juga pasti berasa banget ya. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan handphone layar lipat flagship lain yang udah gua pernah pegang. Ya pokoknya ketika pakai, ketika pegang ini udah benar-benar menunjukkan handphone ya sesuai harganya, harusnya puluhan juta ya. Dia juga pakai armor glass ya untuk perlindungan kacanya, dan ketika kita buka tutup kayak gini, ini engselnya juga seret ya, jadi benar-benar solid, benar-benar kokoh, kuat gitu, enak. Dan kondisi tertutup kita bisa lihat gapnya ini nggak ada, benar-benar rapet ya. Tuh sini juga tidak ada cahaya yang masuk, jadi tingkat kerapatannya ini benar-benar memuaskan. Kemudian ketika dibuka ya engselnya bisa tuh, ini masih bisa kondisi kayak gini ya, dia masih cukup kuat. Kemudian di sini tuh, jadi seret untuk buka di berbagai angle dia masih oke. Nah, di dalam layarnya ini juga punya kamera, ini kelihatan ya kameranya di sebelah pojok kanan atas, punch hole juga. Lalu untuk crease-nya, untuk lipatan layarnya masih kelihatan apalagi kalau kena cahaya, tapi ini termasuk generasi yang sudah minim ya, minim lipatan, jadi kelihatannya nggak terlalu parah-parah banget, dan harusnya ketika kita pakai ini nggak akan terlalu notice, wah ada lipatannya gitu ya, jadi agak samar-samar. Oke, ini dia sudah kondisi menyala. Udah gua setup juga dan install beberapa aplikasi. Tadi kita lihat dulu untuk OS-nya yang dipakai adalah Vantage OS 14, bukan Origin OS ya. Terus untuk versi Android-nya adalah Android 14 dengan security patch-nya per gua syuting video ini ada di bulan Mei 2024. Jadi ini cukup update ya. Oke, untuk layarnya ini kelihatan mewah banget ya. Jadi layar depannya dia AMOLED 6,53 inci dengan rasio 21:9, yang mana ini udah enak dipakai buat chatting, media sosial, buat nonton, main game itu udah aman. Support HDR10+, Dolby Vision juga, refresh rate-nya 120 Hz. Terus untuk resolusinya 2748 x 1172 pixel dengan brightness-nya itu ada di 4500 nits, luar biasa. Terus juga dia punya fingerprint under display ya. Kemudian untuk layar dalamnya, nah yang ini dia LTPO AMOLED, jadi lebih hemat daya. Udah support 1 miliar warna, 120 Hz refresh rate-nya, support HDR10+, Dolby Vision. Brightness-nya juga sama ya di 4500 nits. Jadi depan sama dalam ini seimbang, bedanya di panelnya aja. Kalau yang luar AMOLED biasa, kalau yang dalam LTPO AMOLED. Nih kita coba untuk fingerprintnya, tuh cepet ya. Nah, fingerprint cepet dan aman. Di dalam kita lihat ya, ada nggak? Wah, luar dalam ada fingerprintnya, sama-sama cepet nih, luar biasa memang Vivo ya. Bikin handphone layar lipat nggak tanggung-tanggung, jos, depan dalam aman. Sekarang kita lihat nih di Netflix aja langsung untuk sertifikasi playbacknya apakah sesuai dengan yang mereka klaim. Harusnya sih iya ya, ini kan versi global, versi resmi malah. Oke, jadi Wi-Fi-nya L1, playbacknya bisa Full HD, dan HDR capabilities-nya bisa HDR10 sama Dolby Vision. Wah, udah jadi ini jaminan maknyus ya buat nonton YouTube ataupun Netflix. Lanjut lagi kita dengerin musik ya, buat ngetes suara speakernya. Tetap NCF. Mantep ya, jadi speakernya dia dual stereo, ada di grill atas yang lubang 3 dan juga di grill bawah ini ada lubang
7 dan suaranya kencang dan juga detail. Jadi untuk speaker dan juga speaker dan juga gambar ini sama-sama enak, membahagiakan kita sebagai penggunanya. Nah, untuk spesifikasinya, karena ini kan belum rilis resmi, jadi gue belum berani untuk share skor Antutunya, tapi gue udah ngetes. Tapi gue bisa bilang ini ngebut sih, asli. Ini ngebut. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, untuk RAM-nya 16GB, LPDDR5X, untuk storage-nya di 512GB UFS 4, dan untuk baterainya dia bilangnya equivalent to 5700 mAh. Jadi dia pakai dual baterai ya. Terakhir untuk kameranya ini juga level flagship, ada embel-embel Zeiss-nya juga. Jadi setupnya itu dia punya kamera utamanya 50 megapiksel, ada OIS-nya, kemudian kamera yang kedua telefoto periskop 3 kali optical zoom, ada OIS-nya juga, kemudian ada 50 megapiksel ultra wide. Jadi ini sudah cukup menyeramkan ya untuk handphone, smartphone dengan layar lipat ya. Tapi gua belum bisa untuk menjabarkan secara detail ya seperti apa sih kemampuan kameranya, fitur-fiturnya, tapi kita baru bisa ngelihat sekilas aja ya. Nih contohnya kayak gini, di kameranya seperti ini ya. Menunya itu ada banyak banget ya yang dikasih, termasuk ada mode portrait seperti biasa dengan khas Zeiss, kemudian ada mode astro-nya lengkap, ada food mode, ada super moon, ada portrait, ada night mode ya seperti itu. Dan pilihan lensanya ini juga banyak ya, 0,6 kali, terus lensa utamanya 1 kali, kita bisa ganti focal length jadi 28 mm, 35 mm. Jadi pilihan zoomnya itu benar-benar bertahap dan perbedaannya nggak terlalu mencolok, nggak langsung lompat kayak misalkan dari 1 kali kemudian 3 kali terus 10 kali, nggak. Jadi ini benar-benar focal length-nya itu disediain naiknya bertahap demi bertahap, jadi kita bisa dapetin angle ataupun level zoom yang sesuai lah dengan kemauan kita, dengan hasil yang harusnya juga ini sama-sama keren ya kan. Bener, hasil fotonya luar biasa. Ini bisa dibilang ya, walaupun ini bukan video review, baru ngetes tipis-tipis, tapi hasilnya ini bisa dibilang salah satu yang terbaik lah ya kameranya untuk kelasan handphone dengan layar lipat. Oke, gue belum bisa berani bocorin banyak-banyak ya lebih dari ini karena belum launching resmi, ntar gue takut ada yang tegur ya. Jadi lebih baik teman-teman tungguin aja, karena harusnya per 12 Juni udah pada nongol video reviewnya. Jadi kalau pada penasaran tungguin, dan untuk linknya buat belinya di mana dan juga harganya tungguin di deskripsi.